Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Beck, pemilik dari sebuah bengkel mobil di pinggir pelabuhan. Tidak hanya memperbaiki mobil yang rusak, ternyata ia juga menyediakan sebuah jasa pengantaran bernama Special Delivery. Selain Beck, ada juga dua orang anggota lainnya, yaitu Eunha sebagai driver dan Asif sebagai montir. Berbeda dari jasa pengantaran pada umumnya, mereka menawarkan rute perjalanan paling efisien, kecepatan berkendara melampaui kendaraan lain, serta skill mengemudi driver yang sangat mumpuni. Meski begitu, pekerjaan ini sangatlah berbahaya, karena tak jarang mereka mendapatkan pelanggan seorang kriminal. Seperti kali ini di mana Eunha mendapatkan tugas mengantarkan dua orang gangster yang tengah diburu gangster lain. Disinilah skill mengemudinya benar-benar dibuktikan. Di suatu tempat, seorang bernama Dusik tengah mencari sesuatu di plafon apartemennya. Dan benda itu adalah sebuah kunci keamanan. Diketahui, Dusik ini sedang terjerat skandal besar. Ia diduga telah memanipulasi jalannya pertandingan baseball demi mendapatkan keuntungan dari situs judi yang dikelolanya. Karena skandal itulah Dusik berniat meninggalkan Korea Selatan bersama anaknya. Ia membayar seseorang bernama Gibang untuk memalsukan paspor dan menyediakan kapal menuju ke Cina. Selain itu, Gibang juga menyarankan Dusik untuk menggunakan jasa pengantaran khusus. Di tempat lain, tampak seorang polisi bernama Kyung Pil. Ternyata si polisi ini juga terlibat dalam situs judi bersama Dusik. Mengetahui kalau Dusik membawa kabur kunci keamanan bank yang berisikan 30 miliar won, hal itu membuatnya marah besar. Ia pun meminta kunci itu secara paksa sambil memberikan ancaman. Keesokan harinya, Eunha memulai aktivitas sambil ditemani oleh kucingnya. Saat berada di bengkel, ia mendapatkan tugas pengantaran dari Beck, di mana klien kali ini adalah Dusik yang sebelumnya memesan jasa mereka melalui Gibang. Awalnya, Eunha ini sempat menolak tugas tersebut, namun ia berubah pikiran setelah ditawarkan bayaran besar. Singkat cerita, mereka mulai mempersiapkan semuanya, dan malam penjemputan pun tiba. Saat itu, Dusik sedang bersembunyi bersama anaknya yang bernama Sowon. Tiba-tiba ia mendapati sebuah mobil mendekat ke arahnya, dan mengira kalau itu adalah mobil yang akan menjemputnya. Namun dugaannya salah besar. Ternyata itu adalah Kyung Pil bersama anak buahnya. Seketika tempat persembunyian Dusik langsung diserang. Dusik pun menyuruh anaknya pergi lebih dulu untuk menemukan mobil jemputan mereka. Tak ketinggalan, ia juga menitipkan kunci keamanan pada anaknya. Di sisi lain, Eunha telah sampai di lokasi penjemputan. Lalu tak berselang lama, Sowon berlari ke arahnya sambil meminta bantuan. Mengetahui kalau bocah itu adalah salah satu kliennya, ia pun segera membukakan pintu dan bergegas pergi ke sana. Kembali ke Dusik yang telah dihajar habis-habisan. Sadar bahwa anaknya sedang diburu karena membawa kunci keamanan, ia berusaha bangkit dan sengaja menabrakkan diri ke mobil Kyung Pil agar anaknya bisa kabur. Meski berhasil kabur dari kejaran, Eunha malah berniat meninggalkan Sowon, karena menurutnya tugas ini telah berantakan. Sedangkan Sowon yang sangat membutuhkan pertolongan, terus mengikutinya sambil menjanjikan uang di dalam tas. Sayang sekali Sowon tak memiliki kerabat atau keluarga lain, sehingga ia pun tidak bisa dititipkan kemanapun. Beck pun menyuruh Eunha untuk mengantarnya ke suatu tempat di mana ada orang yang akan merawatnya. Beralih ke Kyung Pil, usai menghabisi Dusik, ia menelpon seorang psikopat bernama Choi untuk membantunya mendapatkan kunci keamanan. Tidak berhenti sampai di situ, Kyung Pil juga membuat berita kejahatan palsu. Ia menuduh Eunha sebagai pelaku pembunuhan Dusik, serta pelaku penculikan Sowon. Alhasil, beberapa polisi dikerahkan untuk menangkap Eunha. Setelah menempuh perjalanan menggunakan kereta, ditemuilah seorang pria yang dimaksud oleh Beck. Namun ketika Eunha menyerahkan Sowon kepada orang tersebut, ia merasakan suatu kejanggalan. Perasaannya pun tidak tenang meski sudah mendapatkan tumpukan uang di dalam tas. Eunha lalu memutuskan untuk kembali. Dan benar saja, ia mendapati Sowon telah diperlakukan dengan kasar. Singkat cerita, Eunha membawanya menginap di sebuah hotel. Entah apa tujuannya, saat berada di kamar ia sengaja mengangkat gagang telepon dan membiarkannya begitu saja. Kemudian ia pamit pergi ke toko untuk membeli beberapa keperluan. Scene beralih ke markas Gibang. Saat tengah makan bersama anak buahnya, tiba-tiba datanglah Choi yang langsung menyerang mereka. Jadi, Kyung Pil bisa datang kemari karena ia tahu kalau Gibang telah memalsukan paspor Dusik.
Ia pun meminta penjelasan mengenai pihak yang sebelumnya dibayar untuk menjemput Dusik. Namun Gibang tidak bisa memberikan banyak informasi. Lalu saat dalam perjalanan, anak buah Kyung Pil menginfokan keberadaan Eun-ha saat itu. Sementara itu tampak Eun-ha membobol sebuah mobil untuk kembali ke hotel. Setelah sampai di hotel, ia mendapati So-won yang menangis karena melihat berita kematian ayahnya. Dan di saat bersamaan, beberapa polisi datang ke hotel tersebut. Mereka mendapatkan informasi kalau Eun-ha berada di kamar 809. Tetapi saat dibuka, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Ternyata Eun-ha memang telah merencanakan semua ini. Walaupun memesan kamar nomor 809, tapi ia menempati kamar nomor 405. Dan gagang telepon yang dibiarkan terangkat, tujuannya adalah untuk memantau keadaan jika sewaktu-waktu mereka digerebek. Setelah berhasil mengelabuhi para polisi, Eun-ha harus berhadapan dengan Kyung Pil. Penyamarannya bisa dengan mudah diketahui, sehingga terjadilah pertarungan di dalam lift. Eun-ha sempat terpojok dan ditodong pistol. Namun ia berhasil membalikan keadaan dan segera pergi dari sana. Setelah lolos dari kejaran, So-won memberikan sebuah informasi bahwa para polisi memburu mereka karena mengincar kunci keamanan pemberian sang ayah. Lantas Eun-ha membobol mobil lain untuk menghilangkan jejak. Eun-ha berusaha pergi sejauh mungkin karena ia sadar mereka akan terus diburu. Ketika Kyung Pil tengah berdiskusi bersama bawahannya, tiba-tiba datang anggota badan intelijen bernama Myong. Myong menawarkan bantuan karena ia mengetahui latar belakang Eun-ha. Ternyata dulunya Eun-ha adalah warga Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan, di mana kisah masa lalunya sangatlah mengenaskan. Namun di balik tawaran kerjasama itu, sebenarnya Myong tidak yakin kalau Eun-ha telah melakukan pembunuhan serta penculikan. Oleh sebab itu, ia juga ingin menangkapnya untuk membuktikan kebenarannya. Dalam satu kesempatan, So-won mengatakan bahwa ia pernah menelpon semua kontak di ponsel ayahnya dan ada satu orang yang diduga kuat adalah ibunya. Sampai akhirnya Eun-ha pun memutuskan untuk mencari orang tersebut. Sementara itu kerjasama antara pihak kepolisian dan badan intelijen mulai membuahkan hasil, di mana mereka berhasil melacak keberadaan Eun-ha saat ini. Namun Kyung Pil tidak hanya ingin menangkapnya. Ia mengerahkan gangster bayaran untuk merebut kunci keamanan serta membunuhnya. Karena jika Eun-ha ditangkap dalam kondisi hidup, maka semua kebusukannya akan terbongkar. Kini Eun-ha telah berhasil menemukan ibu So-won. Namun di luar dugaan, ibu So-won bersikeras tidak ingin merawat anaknya tersebut. Merasa tak kunjung menemukan jalan keluar, Eun-ha memutuskan untuk kembali ke mobil karena tahu posisinya tidaklah aman. Saat bertemu kembali dengan So-won, ia pun terpaksa berbohong. Namun So-won tetap memaksa ingin menemui ibunya hingga terjadi keributan di antara mereka. Tiba-tiba dari belakang Eun-ha diserang oleh Choi, dan So-won pun berhasil diculik oleh gangster suruhan Kyung Pil. Eun-ha berusaha melawan Choi dan mengejar mobil gangster tadi. Ia lalu sengaja menghidupkan alarm kebakaran yang mengakibatkan mobil si gangster tergelincir kemudian mengambil alih mobil tersebut. Meski begitu, ketegangan belum berhenti sampai di sini, karena Eun-ha harus meloloskan diri dari Choi yang mulai mengejar. Sampai akhirnya pengejaran berakhir saat Eun-ha berhasil membuat mobil Choi terjun dari atas gedung. Namun saat dalam perjalanan, Eun-ha yang terluka mulai kehilangan kesadarannya. So-won yang merasa panik sontak meminta pertolongan kepada seseorang di jalan. Beruntung ada seorang wanita mau memberikan tumpangan menuju ke rumah sakit. Keesokan harinya, Myong mendapatkan pengakuan dari saksi yang menyatakan kalau Eun-ha bukanlah penculik. Ia pun menginfokan hal itu kepada Kyung Pil. Tapi Kyung Pil malah bersikap aneh seolah-olah menutupi sesuatu. Hal ini membuat Myong semakin curiga. Ia pun meminta bawahannya untuk menyelidiki lokasi pembunuhan Dusik, beralih ke Eun-ha yang ternyata tidak dibawa ke rumah sakit. Wanita yang sempat menolongnya kemarin malah membawa kabur tas berisikan uang milik So-won. Setelah berdiskusi panjang dengan Baek akhirnya mengizinkan So-won dibawa ke bengkel untuk nantinya dikirimkan ke suatu tempat yang lebih aman. Dengan menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya sampailah mereka di bengkel. So-won akan menetap sementara waktu di bengkel sampai keadaan menjadi aman. Di sini terjadi pembahasan serius antara Eun-ha dan Baek mengenai kunci keamanan serta alasan Eun-ha mau menolong bocah tersebut. Karena ia teringat akan masa kecilnya yang begitu sulit. Sementara itu Kyung Pil mulai mendapatkan petunjuk mengenai bengkel tempat Eun-ha bekerja. Ia pun merekrut lebih banyak gangster untuk menyerang bengkel itu. Beralih ke Myong, ia mendapatkan info dari bawahannya jika di lokasi pembunuhan Dusik telah ditemukan sebuah smartwatch. Ternyata saat Dusik dihajar habis-habisan, dirinya sempat merekam pembicaraan mereka. Dan dari rekaman inilah semua kebenaran terungkap. Myong pun menyadari kalau pelaku kejahatan sebenarnya adalah Kyung Pil. Ketika malam tiba, beberapa orang gangster menyelinap masuk ke dalam bengkel. Mereka pun menyerang Baek di dalam ruangan. Di sini Baek diperlakukan dengan kejam dan diinterogasi tentang kunci keamanan. Mendengar keributan di sana, Asif meminta So-won untuk bersembunyi. Asif pun bergegas menolong Baek namun ia malah tertangkap.
Sementara di tempat lain, Eunha telah menemui seseorang untuk mengurus keberangkatan Sowon menggunakan jalur gelap. Melihat Asif juga ikut disiksa, dengan terpaksa Baek menghentikannya. Ia meminta izin membuka brankas di belakangnya, di mana kunci keamanan disimpan. Namun saat dibuka, Baek tiba-tiba mengambil senapan lalu menembaki orang-orang di sana. Tanpa pikir panjang, Kyung Pil langsung membunuhnya dan mengambil kunci keamanan dari dalam brankas. Di sisi lain, seorang gangster juga berhasil menemukan Sowon. Menyadari ada kejanggalan di bengkel, Eunha mengendap-endap menuju ruangan Baek. Dari jendela ia mendapati Baek telah meninggal, Asif yang terluka serta Sowon yang tampak ketakutan. Alhasil ia memberanikan diri untuk menghabisi para penjahat itu seorang diri. Dalam kegelapan, Eunha ini mulai menghajar para penjahat itu. Ia terus bertarung meskipun menerima banyak serangan. Sementara Asif berusaha membawa Sowon pergi dari sana. Di tempat lain, Myong sedang dalam perjalanan menuju ke bengkel, di mana tujuannya kali ini sudah jelas untuk menangkap Kyung Pil. Kembali ke Eunha yang mengendarai mobil sambil mencari keberadaan Asif dan Sewon. Tiba-tiba Sewon muncul dan hendak membawanya ke tempat Asif yang tengah terluka. Namun Kyung Pil yang masih hidup tiba-tiba muncul dan langsung menabraknya. Di sini Kyung Pil langsung menyandera Sewon dengan pistol di tangannya. Ia lalu menghempaskan bocah itu ke dalam laut. Eunha dengan sigap menyerangnya hingga membuat mereka terjatuh. Saat Eunha hendak membawa Sewon menuju ke permukaan air, tiba-tiba kakinya diborgol oleh Kyung Pil. Dan pada akhirnya, hanya Sewon yang berhasil naik ke permukaan. Myong yang datang terlambat sehingga membuat nyawa Eunha tidak terselamatkan. Beberapa minggu kemudian, tampak Sewon telah menjalani kehidupannya dengan normal. Kini ia berada di panti asuhan dan memiliki banyak teman. Sementara itu Asif juga berhasil diselamatkan dari kejadian di malam itu. Ia terlihat rutin memberi makan kucing peliharaan yang ditinggalkan oleh Eunha. Sampai suatu ketika saat berjalan sendirian, Sewon melihat seseorang yang tak asing di dalam sebuah mobil. Dan tak disangka, orang itu adalah Eunha. Ternyata Eunha berhasil melepaskan borgol saat tenggelam, berkat kemampuannya dalam membobol apapun. Ia juga berhasil merebut kunci keamanan dari Kyung Pil. Itulah mengapa ia bisa membeli mobil mewah yang digunakannya saat ini.